ke Kampung Baru, lanjut ke Marconi. Izin orang baru bergabung di sini. Kalau ke Marconi jangan pergi sendiri, nanti dicari kemana-mana. Izin nama imam diberi, sudah beristri asal Sumatera. Ikan bawal, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan mujair, ikan patin. Karena masih Syawal lagi, mohon maaf lahir dan batin. Buah mangga, buah kuini, buah pisang sedap dimakan. Yang jawab salamku ini, semoga yang ada hutang Allah lunaskan. Amin yang kencang, tanda banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Ustaz, para da'i yang saya muliakan, alhamdulillah kita hari ini bersyukur kepada Allah pada 19 Syawal dapat bertemu, bertatap muka, saling kenal dalam ikatan silaturahmi dan halal bihalal. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita yang memperbanyak salawat, semoga dengan kita yang mengamalkan sunnah-sunnahnya diakui sebagai umat Rasulullah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Haji Marsuk Harun, dan saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Ulul Albab Bapak Ustaz Joko Haryanto, dan yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz-Ustaz yang hadir pada hari ini yang mungkin tidak saya sebut satu persatu. Kalau sebut satu persatu habis nanti ceramah tausiah. Tapi semuanya saya berharap semoga kita yang hadir ini selalu dalam lindungan Allah dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, telah selesai kegiatan kita di bulan Ramadan seperti apa yang dikatakan Ustadz Wahyu tadi, dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid, ya, malam ke malam, ya. Begitu juga kegiatan Ramadan ini kita biasanya sholat tarawih, terus tadarusan, nanti sahur kita sahur, siangnya kita puasa, maghribnya buka puasa. Dan alhamdulillah setelah kegiatan Ramadan itu masuklah Syawal, maka disebutlah Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri itu bersih. Maknanya apa? Biasanya kegiatan Idul Fitri ini ada namanya halal bihalal, yang mana halal bihalal ini adalah bahasa Arab tapi tidak digunakan di Arab. Nggak ada di Saudi itu ada acara halal bihalal, nggak ada. Makanya bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Nah, jadi apa arti halal bihalal? Ternyata halal bihalal ini adalah tradisinya orang Indonesia. Halal bihalal. Kalau dilihat dari segi kamus, halal bihalal itu mempunyai makna membuka simpul yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, dan mencairkan yang beku, termasuk THR yang belum cair. Nah, inilah halal bihalal. Dalam makna lain, maknanya peplong. Maka dalam halal bihalal ini diharapkan kita jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tak sengaja, yang terucap maupun terbuat, maka dalam halal bihalalnya lah kita kosong-kosong, ya. Biasanya halal bihalal ini daripada mana dahulu, daripada pasangan, suami istri, tetangga, terus teman, kalau kita di sekolah atau di kantor, dari atasan ke bawahan, ya, dari bawah nanti ke atas, juga teman-teman lainnya. Sehingga biasanya ada namanya guru honor.
Guru honor itu disebut juga PTT, pegawai tidak tetap. Lama bekerja berapa tahun tetap juga, tapi berubah bukan jadi PTT, TTP. TTP. Kalau tadi PTT pegawai tidak tetap, TTP tetap tidak pegawai. Gak jadi juga. Nah inilah, makanya dalam halal bihalal ini, masya Allah, ini tradisi orang Indonesia. Ya, biasanya adabnya orang halal bihalal ini pertama dia salaman, jabat tangan, ya, salaman, jabat tangan, baru tatap matanya. Kalau seandainya ada orang salaman tetapi matanya tidak tatap sambil nelpon misalnya, ya maaf ya, itu bukan minta maaf, ya kan? Terus sudah salaman, jabat tangan tadi, tatap mata, senyum. Nah, kalau senyum itu berarti tanda dia ridho, maaf. Sesudah senyum, biasanya orang Indonesia ini membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, yang kelima, apa dia? Mengakui judulnya. Minta maaf ya, saya pernah. Ini yang paling sulit nih, mengakui judulnya nih. Judul salamannya apa ini? Jadi itulah tradisi halal bihalal. Makanya ada dikatakan dalam pepatah biasanya menjelang Idul Fitri, kalau ada yang datang minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau ada yang datang minta uang, saya yang minta maaf. Kan gitu, masya Allah. Nah, alhamdulillah halal bihalal ya. Dalam silaturahmi kita, saya baru di Ulul Albab ini alhamdulillah sudah bergabung 10 Ramadan. Nah, mungkin banyak teman-teman atau saya juga belum mengenal. Jadi nama saya Muhammad Imamul Hakim, biasa dipanggil Imam, asal dari Sumatera. Terus kok bisa jatuhnya di Kalimantan, dari Sumatera Utara datang ke Kalimantan Utara, sama-sama utara. Nah, dulu saya 2013 awal sekali datang ke Tarakan dalam misi pengabdian pondok. Waktu itu yang mengundang saya namanya Pak Haji Abdul Khair yang punya hotel Grand Taufik Jembes. Itu yang pertama ngundang. Saya diundang untuk pondok beliau dulu, pondok namanya Al Khairat di Juwata. Jadi karena saya nggak tahu, saya diundang untuk misi pengabdian. Waktu itu dijemput, katanya yang undangnya orang Arab. Jadi saya pikir yang saya bayangkan nih berarti Arab nih, jubah dengan sorban segala macamnya. Ternyata pas sampai bandara Juwata yang bandara ini yang lama itu kan, saya telepon, Pak, saya sudah sampai nih Pak. Saya ingat tuh dari Sumatera Utara sampai Kalimantan Utara ini berangkat sore sampai sini sore. Wah, sampai aja sore karena lama transitnya rupanya di Jakarta 1 malam. Dalam hati saya kayaknya kapok, saya naik pesawat 3 kali dari Medan ke Jakarta, Jakarta ke Balikpapan, Balikpapan lanjut ke Tarakan. Wah, nggak mau saya balik lagi ke sini. Wah, Pak, di mana Pak? Pak Abdul Khair, saya sudah sampai. Saya lihat nggak ada orang Arab Pak. Mana di sini Bapak? Katanya. Rupanya waktu itu beliau masih menjabat anggota dewan waktu itu. Nah, Ustadz pakai warna baju apa? Saya bilang, baju saya biru. Nah, oh biru. Oh, saya di belakang Ustadz. Pas saya lihat, oh iya memang orang Arab. Tetapi waktu pakaiannya bukan pakaian Arab, pakaian inilah topi, ya, pakaian inilah umum anggota dewan kan. Ustadz karena baru sampai, yuk nginap dulu di hotel, capek. Nginaplah di hotel, dibuatnya Grand Taufik. Waktu itu di Grand Taufik, saya baru pertama kali Kalimantan Utara. Saya telepon, ada saudara kami, dulu katanya itu kalau ikut tutur pak ciknya emak saya, merantau dari emak saya gadis sampai lahir saya gak pernah pulang kampung. Jadi berpuluh tahun gak pernah pulang kampung.
Waktu itu pas mau berangkat dia pulang kampung, syukuran, orang menyangka dia udah meninggal. Ternyata dia katanya merantau di Kalimantan. Saya bilang, tuh nanti saya mau ke Kalimantan, dia udah simpan nomor Atuk. Nanti mana tahu di mana Kalimantannya bisa kita jumpa. Itu masih di kampung. Rupanya pas sampai di sini saya telepon, tuh saya sudah sampai nih di namanya Tarakan, Kalimantan Utara. Serius Kocu, saya ini baru turun dari pesawat ini. Saya baru sampai juga Kalimantan. Di mana tadi nak? Di Tarakan. Atuk ini di Tarakan katanya. Oh serius toh? Iya. Di mana di Tarakan? Langsung Atuk datang di nama Hotel Grand Taufik. Langsung dari bandara dia langsung. Rupanya saya nggak tahu. Saya pikir beliau itu tinggalnya di Balikpapan atau Samarinda gitu. Rupanya sama-sama di Tarakan. Dan ternyata termasuk dikenal juga sebagian orang Tarakan sama beliau. Beliau udah almarhum. Tinggalnya di Karanganyar, tepat pertigaan itu ada sekolah SD. Kalau sekarang ini jualan es oyen. Nah itu namanya dulu Pak Lubis. Pak Syarifuddin Lubis. Pak Safarudin Lubis. Nah pas saya tuh dijumpai, dipeluknya, ya Allah, baru kita kemarin ketemu di kampung, ketemu lagi di sini katanya. Iya. Atuk memang tinggal di sini. Atuk udah lama di sini. Nanti main ke tempat Atuk. Selang berapa hari saya main ke tempatnya. Jadi Atuk tidak namanya Safarudin di sini. Jadi Pak Lubis. Atuk ini Pak RT di sini. RT abadi, nggak berganti-ganti sampai meninggal. Saya tanya, Tuk, kenapa Tuk pakai Lubis? Kita ini bukan orang Batak. Jangan letak marga. Begini cuy, kalau kita dari Medan mengenalkan suku Melayu, nggak kenal orang. Karena orang Melayu itu jarang merantau. Orang Melayu itu malas merantau. Makanya bawa nama Medan ini harus ada ciri khasnya Batak. Letaklah yang Batak Islam. Batak Islam marganya Lubis. Jangan letak Sitorus, Simatupang, Panjaitan. Nah itu Kristen sudah. Nah kalau ustadz-ustadz di Medan itu dijuluki ustadz Simatupang. Mungkin Ikadi di sana pun Ikadi Simatupang. Saya tanya, apa Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Makanya ceramah di Medan itu nggak ada kultum. Kalau Ramadan kan kultum, kuliah 7 menit. Tapi kalau di Medan tuh karena Ustadz Simatupang, jadi kultum diganti jadi kulibas. Apa itu kulibas? Kuliah 15. Gak cukup 7 menit. 7 menit itu baru muqaddimah. Intisari gak dapat, udah assalamualaikum. Makanya jadilah kulibas. Sampai akhirnya Atuk tuh meninggal, dikuburkan di situ. Atuk Safarudin. Semoga Allah rahmati kuburnya. Rupanya lama beliau di sini menjabat sebagai ketua buruh, ya ketua buruh ya. Wah, dan Kalimantan Utara beliau ketuanya, subhanallah. Itu ternyata atuk saya, tapi tidak atuk kandung, atuk dari Pak Cik, mungkin sepupu 2 kali, sepupu 3 kali lah. Nah, masya Allah. Jadi 2000 sesudah 18 saya hitung di hotel, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mana Pak Abdul Hair yang mengundang saya, kenapa nggak ada kelihatan lagi batang hidungnya nih, saya bilang kan. Sampai 18 hari di hotel. Saya tanya orang resepsionis, berapa satu malam? 500.000 Pak katanya. Aduh belum lagi kerja, udah harus bayar hotel nih. Saya telepon lah. Assalamualaikum Pak, di mana? Kenapa sesudah menjemput tapi nggak pernah hadir lagi? Saya ini bingung, udah 18 hari di Kalimantan ini. Kan visinya pengabdian pondok, mana pondoknya? Udah 18 hari ini Pak, tolonglah ke sini minta kejelasannya. Datanglah dia. Kenapa Ustaz? Ini saya bingung nih Pak, kan saya mau mengabdi di sini. Ini tinggal di hotel 1 hari 500.000. Ini udah 18 hari, udah berapa juta saya harus bayar. Kerja belum, bayar iya. Baru ketawa beliau. Ustadz ini yang punya hotel saya katanya. Oh iya Kak, aduh minta maaf saya. Ayo kita ke pondok sekarang. Dibawanya lah ke pondok beliau.
Pas sampai itu di Juwata apa namanya, kalau sebelah kiri ini Permai ya, kalau sebelah kanan Kerikil. Nah berarti Juwata Kerikil. Setelah gereja ya, berarti ada di Puskesmas Juwata Permai, lewat lagi turun ya, lewat lagi turun ada tuh gereja sebelah kanan itu. Gereja sebelah kanan. Nah setelah gereja itu ada bangunan. Waktu saya datang, Ustaz, inilah pondoknya. Astagfirullah, saya bilang, Pak, ini pondoknya Pak. Iya. Baru cor. Allah, saya bilang, dalam hati saya kalau tahu saya belum ada pondoknya, enggak mau saya datang, udah jauh. 3 kali naik pesawat 1 hari. Inilah pondoknya Ustaz. Baru dicor aja, ditapak. Waktu itu belum ada. Jadi pondok kita ini macet Ustaz, mau buat pondok Al-Khairat tapi belum jelas uangnya. Macetlah pondok itu berapa tahun. Saya lihat sekarang udah mulai dibangun. Nah, tapi udah ganti pengurus. Nggak tahu siapa pengurusnya. Nah, apakah saya dari Al-Khairat? Tidak. Dulu saya mondok itu di Jawa. Jadi dari SD ngafal Quran, tamat itu lanjut di Jakarta, di pondok di Jakarta tingkat SMP, tingkat SMA-nya di Jakarta, di Jawa Tengah. Jadi pas di Jawa Tengah, selesai di Jawa Tengah, dikirimlah ke pengabdian waktu itu ke Poso tahun 2012, Sulawesi Tengah. Di Poso ternyata karena rusuh di Poso, saya nggak tembus 1 tahun, izin 7 bulan aja di sana. Maka dipindahkanlah ke Tarakan. 2013 datanglah ke Tarakan. Nah, alhamdulillah. Itu cerita pertama saya ke sini. Sampai akhirnya di Tarakan ini 8 bulan saya, karena nggak jadi pengabdian pondok. Kata beliau, Ustaz, karena pondok belum ada jangan bersedih. Saya ada perumahan saya di Gria Persemayan. Nah itu perumahan saya. Ustadz bisa imam di sana, nanti sambil ngajar pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Waktu itu bapak-bapaknya saya masih ingat Dokter Kosala. Itu salah satu ikut pengajian saya 2013. Ingat saya, sering kadang dibawa Dokter Kosala makan di luar. Ayo Ustaz katanya. Cuma dia nggak pernah ngajak likok, itu aja sih. Dia ngajak makan luar tapi nggak ngajak likok. Waktu itu, masya Allah. Nggak tahu waktu itu udah ulul albab sudah ada atau belum? Beliau pendirinya. Oh beliau pendirinya. Oh subhanallah. Nah, imamlah di Tarakan, di masjid beliau di Masjid Jabal Khair, ya masjid perumahan beliau sekitar 8 bulan. Setelah 8 bulan saya dapat beasiswa ke UICCI Sulaimaniyah Turki, beasiswa untuk penghafal Quran. Nah saya bilang, Pak izin saya Pak, saya mau dapat beasiswa ini ke Turki dari Sulaimaniyah. Kemarin tuh tesnya di Wonocolo, Surabaya, lulus. Jadi saya akan berangkat ke Turki. Jangan berangkat Ustaz, di sini aja. Kami udah senang, jemaahnya sudah ramai, di sini sajalah. Jadi saya bilang, tidak bisa Pak, saya masih muda, biarlah saya belajar. Ustaz mau kuliah di sini aja. Ada Universitas Borneo, ada juga di sini dosen kita. Waktu itu Pak Zen namanya, Zen. Sekarang udah jadi rektor sudah. Nah, Yahya Zen. Nah, waktu itu ingat Pak Yahya Zen itu dibekali saya, Ustadz ini persiapan dipelajari saja, yang nggak tahu nanti tanya saya. Nanti saya jamin lulus nanti masuk Universitas Borneo. Rupanya ada ordal ya, orang dalam. Ternyata di Indonesia masih ada lagi istilahnya OD atau UUD. Nah, OD orang dalam, UUD ujung-ujungnya duit. Makanya Sumatera Utara tuh dalam hal yang seperti itu masih ada. Sumatera Utara, saya tidak cerita Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ini bersih. Kalau Sumatera Utara tuh maka dijuluki Sumut Sumatera Utara. Ternyata Sumut itu kata pejabat ada panjangannya. Sumut, semua urusan melalui uang tunai. Rupanya UUD, tapi Kalimantan Utara bersih. Nah,
Untung sini nggak terpengaruh ya. Alhamdulillah. Paling ada 1-2 lah Ustaz. Nah, baik. Saya lanjut ke waktu itu kami di karantina di Rawamangun. Kebetulan asrama Sulaimaniyah Pusat untuk Indonesia waktu itu di Jakarta Timur. Di sana belajar bahasa Turki, ya, belajar bahasa Turki. Ternyata pas mau berangkat, saya baru tahu di sana itu bukan kuliah, tapi karena dia belum ada kerjasama kuliahnya dengan pemerintah Indonesia, jadi saya masa sudah tamat SMA lagi. Udah belajar berapa bulan di sana, belajar bahasa Turki, belajar budaya Turki. Pas mau berangkat dapat kabar ISIS menyerang Turki. Jadi karena melihat ISIS menyerang Turki nggak berani, nggak usah lah. Pertama kita ngulang SMA lagi, yang kedua ISIS kita takut. Tapi di Indonesia tuh harus jadi ISIS semuanya. Beda dengan ISIS di sana. Kalau ISIS sana kita takut. Tapi ISIS di Indonesia khususnya IKADI memang harus jadi ISIS. Apa itu? Istri soleha, idaman suami. ISIS ya. Terus untuk orangnya apa namanya disebut ABRI. Kalau ABRI itu sebutan tentara dulu ya Ustaz ya. Nah ABRI. Tapi kalau kita ini IKADI namanya ABRI, Angkatan Berjenggot Ridho Ilahi. Terus nanti kalau untuk uangnya dia nggak takut. Ceramah datang ke masjid ini ada yang ngasih besar, ada yang ngasih kecil, namanya dai kan. Bahkan ada banyak sebagian dai itu bilang saya ini ceramah ikhlas. Tidak pernah saya mandang amplop. Amplop itu apa itu? Gak penting amplop, yang penting isinya. Karena dia udah ada ATM. Rata-rata dai itu punya ATM. Apa itu ATM? Allah tempat meminta. Tawakalnya tinggi. Iya kan? Subhanallah. Nah pas mau berangkat nggak jadilah berangkat. Karena nggak jadi berangkat, rusuh. Saya lihat pun di Turki kebudayaannya sedikit berbeda. Pas lahjah orang Turki itu dengan Arab ternyata berbeda. Kita tahunya orang Indonesia ini Turki itu Arab, ternyata jauh. Ada Ustadz dari Turki nih, Ustadz Zainal ya, subhanallah. Saya satu alumni sama beliau di UICCI tadi. Sebelum berangkat ternyata kita belajar bahasa Turki, budaya Turki. Kita tahu Turki itu Arab, ternyata jauh. Waktu di UICCI itu Ustadz katanya kan, ini biasanya kan manggil Ustadz di sana Abi. Abi itu artinya kakak kalau bahasa Turki. Suruh cek cukur jenggotnya ya, nggak boleh pakai jenggot, nggak boleh pakai jenggot. Terus kalau bisa pakainya jangan pakai jubah-jubah, pakainya itu ya seragam kemeja bedasi gitu. Lah kenapa nggak boleh berjenggot? Saya bilang itu mungkin ini oknum aja, oknum abdinya. Waktu itu pas kebetulan orang Turkinya, padahal mereka tuh ngabdi juga di sini Ustaz ya, pertukaran pelajar. Jadi karena dia bisa belajar, karena bisa bahasa Indonesia, nggak boleh pakai jenggot di sini. Lah saya bilang kenapa? Ini kan sunnah. Nah bukan sunnah itu. Yang sunnah tuh sholat sunnah, puasa sunnah. Jadi udah agak menyala ini kayaknya ajarannya ini, saya pikir. Nggak jadilah ke Turki. Lanjutlah kuliah di Indonesia di Universitas Muhammadiyah. Waktu itu ngambil jurusan bahasa. Niat saya ngambil bahasa itu, risau saya, banyak sekali para dai, para penceramah itu tatkala ceramah berapi-rapi. Tapi tatkala menyebutkan dalil Allah, kadang yang bukan dalil dibilang dalil, kadang pas kebetulan dalil menyebutnya salah pula. Dan itu banyak. Jadi saya terpikir nih, ini jadi PR-nya untuk dai-dai ini harus belajar Quran ini. Nah, terakhir dari kuliah bahasa Arab itu saya tidak selesaikan 2 tahun saja, saya tinggalkan. Ada peluang untuk ke Timur Tengah, ke Mesir. Tujuannya adalah belajar ilmu qiraat. Ya udah berangkatlah waktu itu 2017 ke Mesir. Waktu itu umur saya 25 tahun. Umur 25 baru berangkat ke Mesir. Yang seharusnya 25 itu saya harus sudah nikah. Udah janji saya sama diri saya dan calon mertua saya 2015 saya nikah.
Nah dulu itu Pak cerita, ini salah satu juga nih info para dai kalau pengen mudah masuk Malaysia. Bukan Malaysia sini ya, Malaysia Kuala Lumpur. Jadi dulu ada cerita 2012 sebelum saya mengabdi di Poso, itu kami dari Jawa dikirim biasanya imam Ramadan ke Malaysia, dikontrak selama 1 bulan. Nah jadi mereka itu rupanya di Malaysia itu imam sholat tarawih 1 malam itu 1 juz, 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Jadi malam 1 juz 2, juz 1, malam 2 juz 2, malam 30 hatam. Nah biasanya terkenal kalau kita orang Indonesia nih, maaf, masuk Malaysia itu sulit di imigrasi. Karena maaf, sebagian orang-orang yang Malaysia ini menganggap kita ini agak miring sebelah. Padahal sebenarnya benar juga sebelahnya. Karena ada sebagian ya oknum-oknum orang Indonesia yang bertingkah di sana, sehingga dicap gara-gara nilas titik rusak susu sebelahnya. Jadi setiap kita masuk, saya perhatikan tuh, lewat pertama saya ke Malaysia itu saya lihat dari Medan itu, dari pelabuhan Tanjung Balai Asahan naik feri ke Kuala Lumpur itu sekitar 4 jam 5 jam. Sampai beratur turun semua beg, mana ada boleh beg di pangku. Jadi tas itu suruh turun semua. Beratur. Sesudah beratur, kenapa Malaysia memarah-marahi orang Indonesia? Terus ditanya, ini buat apa Malaysia begini, ini buat apa, kerja apa? Oh, dimarah-marah. Kok kasar betul orang Malaysia ini. Bahkan tak sedikit orang-orang Indonesia itu ditendang. Ditendang itu bukan tendang kaki, maksudnya nggak diizinkan masuk, nggak boleh keluar, tak boleh sini, keluar. Jadi istilahnya orang itu menyebutnya ditendang. Mak saya udah ketakutan nih, aduh, apa saya jawab ini? Saya ini nggak jelas, baru pertama kali ke Malaysia. Jadi saya bilang, buat apa kat sini? Pas giliran saya ada undangan imam Ramadan di Malaysia ini. Imam Ramadan katanya. Oh, imam muda katanya. Oh, silakan. Di negeri mana? Di Johor, saya bilang. Ya, saya belum tahu tuh. Kenapa waktu itu imigrasi bilang imam muda. Belum tahu saya apa maksudnya nih kan. Saya bilang undangan imam Ramadan, dia bilang imam muda. Jadi pas sampai di Malaysia, imam-imam masjid sana itu rupanya dilantik sama kerajaan. Di setiap masjid, ustadz, imam, bilal, imam muda itu beda semua tugasnya. Kalau kita satu masjid, dia imam, dia ustadz, dia juga yang muazzin, paket komplit. Tapi kalau di Malaysia dipisah. Imam beda, tugasnya hanya imam. Ustadz itu hanya ceramah saja. Habis itu apalagi Bilal ini azan saja. Dan terakhir imam muda. Imam muda ini adalah penghafal Quran. Biasanya lambangnya itu orang Malaysia itu pakai topi yang warnanya putih, ininya merah. Itu biasanya imam muda atau imam-imam masjid. Jadi karena saya nggak tahu, datanglah dijemput di Johor. Jadi sampai di Johor itu imam. Pas habis tarawih 1 juz, malam 1 malam 2, keluarlah makcik tadi. Ditanyalah sama makcik, imam muda, namanya siapa? Katanya kan, nama saya Imam. Nama imam jadi imam pula. Saya belum tahu. Saya baru, kenapa ya imigrasi manggil imam muda, makcik manggil imam muda? Saya pikir di Malaysia manggil ustaz, tapi tidak. Pas malam terakhir, jamaah itu sibuk imam muda. Imam muda, esok siapa hantar ke airport? Kalau belum ada hantar, saya hantar. Tak, saya saja. Saya kerjaan. Nanti saya hantar pakai kereta kerajaan. Semuanya menawarkan. Jadi saya tanya, izin tanya pakcik, kenapa saya dari awal datang masuk Malaysia ini dijuluki imam muda? Tak pernah orang sini manggil ustaz.
Rupanya dibilang imam muda itu suatu julukan bagi kami orang Malaysia untuk mereka yang penghafal Quran, untuk mereka yang pendakwah. Jadi pendakwah itu dijuluki imam muda. Masya Allah. Jadi ciri-ciri imam muda itu dia biasa pakai sorban putih. Dia mau pakai jubah atau tidak, yang jelas pakai sorban putih. Makanya imam-imam sana pakai sorban putih. Oh begitu. Jadi nanti imam muda jalan di Malaysia ini bilang aja imam muda. Nanti orang-orang Malaysia akan hormat, tunduk patuh sama imam muda. Oh iya kak. Jadi pas kala saya pisah, saya jalan-jalan. Imam muda. Saya jalan-jalan. Rupanya Ustaz pas jalan-jalan itu kan namanya kita mau pulang ke Indonesia, belilah di minimarket itu Milo, kan khasnya Milo. Pas mau masuk, security-nya itu perempuan. Buat apa kat sini? Ini Indonian. Memang Indon ni menyemak, masuk pun tak tahu, masuk salah. Apa je datang Malaysia ni, menyemak je datang ini. Buat apa kat sini? Ini pasti ni baru. Bilang orang baru. Baru ni kan? Indon ni. Buat apa kat sini? Kerja apa? Saya imam muda, makcik. Imam muda? Astaghfirullahalazim, maafkan saya imam muda. Maafkan saya imam muda. Imam muda negeri mana? Johor, Masjid Jami' Parit Lapis. Saya bilang, Masya Allah, imam muda buat apa datang sini? Langsung berubah, itu saya alami itu. Berubah 120 derajat. Ya biasalah makcik, kita nak balik ni dari tugas imam Ramadan, kita nak beli buah tangan balik bawa kampung. Oh sini saya temankan, saya tunjukkan. Imam muda berayalah kat sini, sinilah beraya, janganlah balik, katanya kan. Oh enggak boleh makcik, saya ni mau pulang. Tak, imam muda singgahlah ke rumah saya sekejap je. Saya nak ambil berkat dari imam muda, katanya. Oh, dari yang marah-marah sampai yang ni. Baru saya teringat, betul perkataan Pak Cik yang di masjid tadi ya. Sekali pergi ke imigrasi, saya ingatkan, jangan lepaskan sorban putih. Saya pakai koko, baju biasa aja koko, pakai sorban putih. Jadi orang lain tuh sama custom itu diperiksa habis-habisan. Periksa. Pas giliran saya kena lihat sorban, syarat aja dia. Oh, silahkan. Boleh kata. Buat apa kat sini? Saya imam muda. Oh Masya Allah, imam muda, tolong doakan kami yang ada di kerja kat sini ya. Doakan kami berkat dunia akhirat. Tolong doakan kami tu. Masya Allah. Saya tetap pakai sorban. Naiklah kapal feri tadi. Sampai di pelabuhan Tanjung Balai Asahan tadi. Pas masuk imigrasi Indonesia, giliran custom itu melihat, oh ada yang bersorban. Tunggu, tahan. Ambil tasnya, periksa. Ini teroris ini katanya. Aduh, kebalikan rupanya, kita pakai sorban putih di negara orang itu dimuliakan betul. Tapi kalian sampai negara sendiri, dijuluki teroris. Periksa nih, ada apa nih? Koper dia nih, periksa, dibuka. Nggak ada apa-apa. Milonya dalam tuh. Nggak, nanti bom ini nih. Ini jaringan teroris dari Malaysia nih. Rupanya pas buka memang Milo. Nah itulah kebalikannya. Satu. Yang kedua, penghafal Quran di Malaysia itu sangat dimuliakan. Betul, sangat dimuliakan. Mereka paham betul dengan hadis innalillah min ahlin nas. Allah itu punya keluarga di dunia. Manhum ya Rasulullah, ditanya sahabat, siapa keluarga Allah di dunia? Hum ahlul Quran wa khassatuh. Keluarga Allah di dunia itu adalah ahli Quran, pembaca Quran yang rajin, penghafal Quran, yang sering membaca, mengamalkan isi Quran, yang mentadabbur Al-Quran. Ini dijuluki ahli Quran. Hum ahlullah, mereka itu keluarga Allah di dunia, wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah. Subhanallah. Nah, jadi sampai saya di Malaysia tuh banyak pakcik makcik itu menawarkan imam muda nanti kerja kat sini ya, nanti boleh mengajar kat sini katanya kan. Maka gaji-gaji guru di apa itu di Malaysia itu paling tidak itu 3.000 ringgit.
paling rendahnya 3.000 ringgit. Mereka tuh sangat memuliakan guru, ya kan, karena dulu kan guru-guru Malaysia itu kan diambil dari Indonesia, dulunya diambil. Setelah mereka bisa, itu makanya mereka makmurkan. Nah, bahkan tak sedikit imam muda, boleh ke rumah kejap. Ada apa Pak Cik? Saya ada anak dara. Boleh lah ke rumah. Mana tahu peminat imam muda, boleh nanti mana tahu berkenan boleh jadi anak menantu saya. Saya masih muda Pak Cik. Saya masih muda. Saya masih ingin belajar lagi. Nah, rupanya jumpalah saya. Itu yang saya cerita tadi. Waktu itu umur 23 tahun. Datanglah Pak Cik di masjid masih pas puasa, saya lagi murojaah persiapan malam, baca 1 juz. Tiba-tiba imam muda nak kawin enggak? Nak lah, saya bilang. Serius, kalau nak kawin saya ada anak dara. Saya berharap nih, tapi imam muda datanglah ke rumah dulu. Anak dara saya tak ada di rumah. Dia lagi praktikal. Dia baru balik dari New Zealand. Dia ambil doktor dekat New Zealand. Jadi datang saya ke rumah, duduklah suaminya, istrinya, nangis bapaknya. Saya ini dah tua. Saya ini anak saya perempuan semua. Saya takut nanti kalau anak saya meninggal, anak saya ini nikah dengan siapa, saya takut nanti diminta pertanggungjawaban dari Allah nanti. Saya takut. Saya berharap nanti anak saya menikah dengan ustaz, dengan imam muda, jadi saya selamat, berkurang beban saya. Kata Pak Cik tadi ni kan. Saya bilang saya masih kuliah, waktu itu masih kuliah di Indonesia, insya Allah 2 tahun lagi saya selesai. Saya bilang gitu. Waktu 2013, 2015 insya Allah saya balik lagi ke sini. Kalau memang jodoh insya Allah bertemu. Rupanya 2015 saya hapuskan kontak, ganti telepon, berangkat ke Mesir. Itulah karena ternyata masih ditunggu juga di sana. Bahkan ada yang pernah ikut ke Medan. Saya pikir dia datang tuh, bolehkah kami beraya di Medan? Oh boleh. Adakah tempat makan angin di sana katanya? Makan angin. Bingung saya, makan angin itu apa? Rekreasi. Angin kok dimakan gitu. Makan angin. Rupanya makan angin itu tempat wisata. Makan angin. Kalau jalan-jalan itu kan ada pusing-pusing ya, kalau jalan-jalan pusing-pusing. Ini makan angin. Ada, saya bilang di Medan tuh ada Danau Toba, ada Brastagi. Datanglah dia. Ini orang lain lagi, tapi pakcik Malaysia juga. Dia istrinya, iparnya, anak gadisnya berempat. Datang sampai Medan. Saya bawa nginap rumah 1 hari. Habis itu bawa Danau Toba, kota Medan, sekitar 5 hari lah. Habis itu pas terakhir diungkapkan maksud dan tujuan kami datang ke sini sebenarnya nak melamar imam muda dengan anak kami, katanya. Allah, ya Allah, saya tak ada rasa sikit pun, saya bilang, saya anggap macam kakak. Jadi rupa-rupanya salah satunya kalau kita mau ke Malaysia, pertama kita bilang di imigrasi kita imam muda, walaupun bukan penghafal Quran tapi kita dai. IKADI ini termasuk imam muda. Imam muda di Malaysia, cuma namanya aja IKADI. Kalau di Malaysia tuh namanya apa namanya, PU, pencetus ummah, ya kan? Banyak tuh nama-nama julukan dakwahnya. Nah, kita IKADI ini sebenarnya adalah imam muda. Biar selamat, mana tahu ditanya anti imigrasi, imam muda. Nah, alhamdulillah. Ini jadi kerisauan kenapa para dai ini masih banyak yang belum fasih. Nah, cerita-cerita panjang juga nih Ustaz ya. Nah, berangkat saya ke Mesir 2017 dengan berangkat sendiri, terjun bebas. Sampai di Mesir, saya itu pas masuk diterima di Al-Azhar, maka setiap negara itu banyak perwakilan. Kan ada 200 negara yang belajar di Al-Azhar itu. Nah, karena masih maba, ada namanya istilahnya kayak di Indonesia ini apa namanya itu? Ospek. Ya, rupanya ada juga ospek. Tapi ospeknya tidaklah dihukum apa enggak. Cuma likulli bilad kisah qasirah, kata dosennya.
Setiap negara nanti maju ke depan, ceritakan khas di negara kalian. Oke, maju semuanya. Ada yang dari apa? Dari Amerika, dari Jepang, semuanya. Terakhir dari Indonesia. Siapa perwakilannya nih? Kata orang tuh ya. Bang, abang aja lah bang. Abang kan tua di sini. Paling tua. Saya kan berangkat umur 25. Teman-teman saya yang lulusan SMA. Umur-umur 18-19 tahun. Abang aja lah. Aduh, apa yang mau saya sampaikan? Udah. Ya Allah, Indonesia. Taqaddam ilal amam. Maju ke depan. Aduh, apa ini saya bilang ini? Orang Mesir ini kan nggak biasa melawak dan jarang ketawa. Ya apa saya bilang? Ya Allah. Apa yang mau disampaikan? Ya udahlah, cerita Indonesia, lawak Indonesia dibuat Arab, udah selesai nih, maju. Ya Allah Indonesia, kisah qasirah, ceritakan sedikit tentang khas negara kamu. Baik, saya bilang, ceritalah. Berbahasa Arab, Indonesia itu udaranya tropis, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Udah panjangnya baru saya cerita. Banyak hutan, banyak hewan, terkumpul semua di Indonesia. Terus saya bilang, yujad musabaqah, kaifa taj'alu fil yabki. Ada pertandingan, macam mana cara buat gajah menangis. Saya bilang gitu kan, sebenarnya lawak Indonesia nih, cuma diarabkan. Oh, penasaran orang tuh kan. Awalan, rajulun min Amriki. Nah, saya sindir yang orang Amerika. Rajulun min Amriki masyhur bi tadrib. Orang Amerika ini terkenal jago boxingnya. Wah, thumma rajulun Amriki yadribul fil walakin al fil ya la yabki. Ditinjunya, di boxingnya gajah, enggak nangis-nangis gajah. Ya kan, kalah, capek. Thaniyan rajulun min Yaban. Yang kedua ini dari Jepang. Yaban masyhur bi al-kahruba, elektronia. Jadi Jepang ini terkenal elektroniknya. Diambilnya setrum, disetrum di gajah. Tret. Tak nagis gajahnya. Terakhir bilang, akhiran rajulun min Indonesia. Yang terakhir dari Indonesia. Ma indahu alat. Dia enggak pakai alat, enggak pakai boxing, enggak pakai listrik, enggak ada pakai apa-apa. Badannya kecil, saya bilang. Badannya kecil, terus apa yang dibuatnya? Summa yatakallam fi udhunil fil. Kemudian dia berbisik di telinga gajah. Apa yang dia bilang? Yal fil, qad mata abaka wa ammaka. Baru yang diartikan, gajah, mak bapak kau mati. Nangis gajahnya. Ketawa dosennya. Oh iya. Ada Indonesia. Ada. Rupanya cerita Indonesia yang diarabkan. Ziyadah, zid, tambah lagi, tambah katanya. Iya, bingung saya lagi. Apa mau cerita gajah? Nah, kesimpulannya kalau kita lihat ternyata gajah ini ada pelajarannya dalam Al-Quran. Bahkan satu surah namanya surah Al-Fil. Surah yang artinya gajah. Ya kan, ada ceritanya sejarah gajah. Ternyata itu dari segi cerita. Walaupun lawa ada pelajaran Quran, ternyata dalam kehidupan, dalam peribahasa Indonesia ada juga istilah gajah. Ada namanya istilah tak ada gading yang tak retak. Itu kan peribahasa. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan nampak. Maknanya apa? Kalau peribahasa, kesalahan kita yang ada nih tak terlihat. Sedangkan kesalahan orang lain walaupun jauh terlihat. Makanya dari cerita gajah berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan lawaknya, peribahasanya, sehingga kalau kita lihat dari gajah ini ada juga namanya gajah mati meninggalkan gading. Maknanya apa? Orang manusia selagi dia hidup, nanti kebiasaan hidupnya, kesan yang dia berikan selama hidupnya, itulah yang dikenang orang. Makanya gajah mati meninggalkan gading. Orang manusia mati meninggalkan utang, meninggalkan nama. Oh, dikenal orang. Oh, dulu almarhum beliau itulah yang dulu orangnya seperti ini, dikenang orang. Makanya kalau kita lihat lagi, itulah pentingnya salah satu pelajaran bagi kita. Gajah mati meninggalkan gading, maka hendaknya kita juga mati nanti kita berkesan baik. Bahkan kadang ada orang tidak mengenali kita dari sifat.
tapi mengenali kita dari ciri khas. Oh, Ustadz Wahid itu yang pakai topi hitam pendek-pendek, nah itu dikenal orang. Oh, Ustadz Edi, Ustadz Budi, mana Ustadz Budi tadi? Yang selalu pakai rompi kemana pergi. Nah, itu kan jadi dia khasnya itu diingat orang. Oh, Ustadz Joko yang selalu kalau pakai peci hitam itu pasti ada corak-coraknya. Jarang pakai topi yang lain. Nah, itu jadi ciri khas. Maka oleh karenanya kita memberi kesan yang baik, terutama di halal bihalal forum silaturahmi ini. Agar apa? Ya kan? Seperti kata pepatah Melayu itu, pisang emas bawa berlayar. Ya kan? Masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada luka yang tak koyak. Nah, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Kalau dia tak endak, kita pun tak ingin. Pantun orang bercinta. Maka oleh karenanya di halal bihalal lah kita pelongkan. Bak kata satu lagi pepatahnya bilang, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Maknanya apa? Sebaik-baik orang pasti ada buruknya, tapi seburuk-buruk orang pasti juga ada baiknya. Carilah baik dalam buruknya orang, dan carilah buruk diri sendiri, lalu kita perbaiki. Dan terakhir, sifat sahabat tuh, sahabat Nabi itu, dia mengajarkan kita apa? Kalau kita lihat orang dari zohirnya, 99 keburukannya, 1 kebaikannya. Sedangkan kita pandang diri kita 99 kebaikan kita, 1 keburukan kita. Ternyata dalam sifat sahabat ini diajarkan sahabat Nabi itu, kalau ingin menjadi manusia yang dicintai Allah dan dicintai manusia, jangan pandang 99 keburukan orang itu, tapi pandanglah 1 kebaikannya. Jangan pandang 1099. Kalau pandang 99-nya nggak berteman kita sama dia. Pandanglah 1. Tapi untuk kita yang kita merasa 99 kebaikan kita, 1 keburukan kita, maka pandanglah 1 buruk kita itu. Agar apa? Agar kita mawas diri, tidak merasa diri paling benar, tidak merasa diri paling baik. Dan kata pepatah, ya, kalau kita baik itu bagus, tapi tatkala merasa diri lebih baik, udah nggak bagus. Soleh itu bagus, nggak ada namanya Pak Soleh sini kan? Nggak ada. Soleh itu bagus. Oh ada, maaf Ustaz, ini soleh sifat ya. Soleh itu bagus, tapi tak kala merasa diri soleh berarti udah tak bagus. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan kakap, ikan gabus, lebih cekap, lebih cepat, lebih bagus. Tak terasa duduk-duduk 1 jam juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti harapan kita bersama, ya, selain dai-dai itu dituntut harus belajar Quran. Karena dulu saya ingat waktu di Sumatera Utara, saya ingat dulu pernah sebelum ke Poso saya mengabdi di Pondok Al-Uswah. Al-Uswah ini di Langkat arah Bahoro. Itu dulu dibangun itu Pondok Al-Uswah, yang membangun itu Bapak Tifatul Sembiring. Nah itu yang bangun. Saya mengabdi di sana 8 bulan. Waktu itu diajak Liko. Nah di Liko itu kan sebelum bahas materinya itu diajari mengaji. Nah fokus kita. Nah ini yang udah berkurang katanya, jarang dibahas. Nah harapannya untuk PR kita IKAD ini tidak hanya menjadi singa-singa di mimbar, tapi juga menyampaikan dengan ilmu, terutama dalam penyebutan dalil dia fasohah, kefasihannya. Dan mudah-mudahan nanti ada program lah kita untuk tahsin Quran lah, agar bacaan kita lebih berkualitas, lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu pun kalau diundang lagi. Sambal Medan, sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wa hadza minni asa ayyan fa'na idza wajadtum al-fatihat arju minkum al-af. Wa akhiran aqulu syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.